Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak hebat, kembali lagi nih bersama Bu Nurul pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas siklus hidup tumbuhan berbunga. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berbunga melalui proses penyerbukan, pembuahan, pembentukan biji, dan berkecambah. Kita akan bahas terlebih dahulu bagian-bagian yang terdapat pada bunga sempurna. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan berbunga. Biji terbentuk di dalam bunga dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Bunga yang mempunyai bagian jantan atau disebut dengan benang sari dan bagian betina atau yang disebut dengan putik disebut dengan bunga sempurna. Sedangkan bunga tidak sempurna hanya mempunyai bagian jantan atau bagian betina saja. Selanjutnya kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada bunga. Pertumbuhan dan perkembangan pada bunga dimulai dari penyerbukan. Penyerbukan adalah proses perpindahan serbuk sari dari benang sari atau bagian jantan ke putik atau bagian betina pada bunga. Penyerbukan dapat terjadi pada satu tumbuhan atau yang disebut dengan penyerbukan sendiri atau antara dua tumbuhan yang disebut dengan penyerbukan silang. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah berpindahnya serbuk sari dari benang sari ke putik dari tumbuhan yang sama. Gandum, kacang polong, dan bunga matahari merupakan tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan sendiri. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah berpindahnya serbuk sari dari tumbuhan ke tumbuhan lain yang sejenis. Penyerbukan ini dibantu oleh serangga, air, dan angin. Sebagian besar tumbuhan berbunga melakukan penyerbukan silang. Pembuahan. Pembuahan terjadi setelah penyerbukan. Serbuk sari yang sudah matang mengandung 2 sel sperma. Ketika serbuk sari mengenai bakal biji, sebuah sel sperma membuahi sel telur sehingga terbentuk zigot. Setelah pembelahan sel, zigot menjadi biji. Sperma lainnya bergabung dengan inti polar yang berkembang menjadi cadangan makanan bagi biji. Selanjutnya, perkecambahan pada biji. Perkecambahan adalah proses awal perkembangan suatu tumbuhan dari biji. Setelah pembuahan, bakal buah menjadi buah yang mengandung biji. Ketika buah layu, biji akan jatuh ke tanah. Setiap biji mengandung bibit tumbuhan di dalamnya. Bibit tumbuhan ketika berkembang menjadi tumbuhan kecil yang disebut dengan kecambah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Bagaimana anak hebat? Apakah kalian sudah paham? Tentu sudah paham kan? Jazakumullah khairan katsiran sudah mau belajar dan menonton video ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.